kebaikan yang insya Allah Ta'ala kita dapatkan. Dan ini sungguh nikmat yang sangat besar, di mana kemudian sebagian orang mungkin memilih untuk menghabiskan akhir pekannya berjalan-jalan, mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali, bahkan mendatangkan kemudaratan atas diri dia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik, petunjuk, hidayah, keinginan untuk kemudian menghabiskan akhir pekan duduk bersimpuh bersama-sama, kemudian mendengar kalam Allah, kalam Rasulnya. Ini sungguh nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Andai kemudian tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali duduk mendengar kalam Allah, mendengar kalam Rasul, yang dengan sebab itu akan menambah keimanan kita, maka ini nikmat yang sangat besar sekali. Menjelang sakaratul maut, seorang sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menangis. Dan dia Abu Darda yang menghabiskan siang dan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dengan segala macam jenisnya. Kemudian sebagian di antara sahabat-sahabat Abu Darda, murid-muridnya, merasa heran mengapa Abu Darda radhiyallahu anhu menangis dalam keadaan menjelang kematian sakaratul maut. Yakni apa yang dia takutkan atau apa yang dia sesali. Seseorang menangis pada umumnya muncul dari dua sebab: ketakutan atau ada sesuatu yang dia sesali. Mungkin juga ada sesuatu yang sangat menggembirakan atas diri dia. Ditanyakan kepada Abu Darda, apa sebab engkau menangis padahal engkau adalah Abu Darda, sahabat Rasulullah, zuhudnya, az-zahidnya umat ini. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak menangis karena dengan sebab berpisah dari dunia. Andai kata tidak ada tiga hal di muka bumi ini, maka niscaya aku nggak mau hidup selama-lamanya, kata Abu Darda. Tiga hal tersebut adalah sholat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Sholat malam, puasa sunnah. Lalu apa yang kedua? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Abu Darda yang ketiga, bermajelis bersama orang-orang soleh. Bermajelis bersama orang-orang soleh. Apalagi bermajelis di sana tujuannya untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar, ikhwan. Banyak orang-orang yang terhalang dari nikmat ini. Mereka tidak merasakan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Sebagian mereka heran kenapa ada orang-orang yang tahan untuk duduk berlama-lama menuntut ilmu. Sebagian lagi kemudian merasa heran, kenapa ada orang-orang yang kemudian tahan menuntut ilmu sekian jam duduk. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Dan ucapan ini juga pernah diucapkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Ketika dua orang ini atau salah satu di antara keduanya duduk di pinggir jalan, sesaat setelah beliau mengajar, bermajelis bersama sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, duduk, kemudian melintas
pasukan yang sangat banyak, yang pasukan tersebut mengawal seorang anak raja, yakni pangeran. Imam Abdullah bin Mubarak bertanya, siapa itu? Tidak tampak anak pangeran tersebut karena di sekelilingnya banyak pasukan yang menjaganya, maklumnya. Siapa itu? Kata Imam Abdullah bin Mubarak. Murid-muridnya mengatakan, dia adalah anak raja dan orang-orang yang ada di sekitarnya adalah bawahan menterinya, pasukan penjaganya. Kata Abdullah bin Mubarak, setelah melihat bagaimana megahnya pasukan tersebut, Ibnu Mubarak mengatakan, andai kata mereka mengetahui, andai kata para raja dan anak-anaknya mengetahui kenikmatan berduduk di majelis ilmu, niscaya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambilnya dari sisi kita. Andai kata para raja dan anak-anak pangeran itu mengetahui betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan merampasnya dari kita, maka niscaya mereka akan merampasnya dari kita. Tetapi mereka tidak mengetahui nikmat duduk di majelis ilmu, mendengar kalam Allah, mendengar kalam Rasulullah, mendengar ucapan a'immah. Itu nikmat yang sungguh sangat luar biasa, yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sembarang orang. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tutur petuah sabda Nabi kita. Nabi kita sendiri yang mengatakan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, isma ya ikhwan. Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atas orang-orang ini. Siapa mereka? Rasul mengatakan, siapa orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang tersebut sebagai seorang penuntut ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sebagai seorang penuntut ilmu yang dengan sebab itu dia memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan sebagai seorang penuntut ilmu yang dia memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipahami, diketahui dengan cara melamun, mencari wangsit, duduk di rumah tanpa melakukan usaha apapun. Ada hal yang kemudian agak ganjil dari Sahih Imam Muslim. Saya tidak katakan Sahih Imam Muslim buruk, tidak. Tapi ada hal yang agak ganjil dari Sahih Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau bertekad untuk menyusun kitab Sahihnya hanya berisi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW saja. Dengan hadis Rasul saja. Saya ulangi sekali lagi. Beliau bertekad itu. Berbeda dengan gurunya Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari kita jumpai ada ucapan Imam Bukhari, kita jumpai ada ucapan sahabat, kita jumpai ada ucapan tabi'in, dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya sebagai penunjang, sebagai penafsir, penjelas makna-makna hadis yang mungkin agak sulit untuk dipahami. Imam Muslim berazam, bertekad untuk tidak memasukkan di dalam kitab Sahihnya selain sabda Rasulullah. Dan itu dipenuhi oleh Imam Muslim. Akan tetapi kemudian Imam Muslim keluar dari ketetapan yang dia buat sendiri. Pada satu kali kesempatan tidak ada yang keduanya. Imam Muslim keluar dari ketetapan yang dia buat sendiri. Pada satu kali kesempatan tidak pada yang keduanya. Beliau bawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Padahal Yahya bin Abi Katsir maklum bukan nabi, bukan sahabat. Bahkan Yahya bin Abi Katsir bukan tabi'in.
Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, gurunya para ulama ahli hadis, yang pernah mengucapkan satu kalimat yang sungguh sangat luar biasa, yang dia mengatakan, la yatala ilma bi rihatil jasad. Ilmu itu nggak bisa diperoleh dengan jasad yang berleha-leha. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai. Para ulama berusaha memahami mengapa mengapa Imam Muslim keluar dari ketetapan yang beliau buat sendiri. Kemudian mencari alasannya, dan ketemulah alasannya bahwasanya Imam Muslim sebelum membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir, maka Imam Muslim menurunkan riwayat-riwayat hadis tentang bacaan di dalam sholat. Yang riwayat-riwayat hadis tentang bacaan di dalam sholat itu Imam Muslim dapatkan dari 4 penjuru dunia, yang dia dapatkan dengan berjalan siang dan malam mengumpulkan riwayat-riwayat hadis untuk bacaan di dalam sholat. Maka kata para ulama semisal Imam An-Nawawi, seakan-akan Imam Muslim ingin menghibur dirinya dengan membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir dengan mengatakan, wahai Muslim, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan jasad yang bersantai berleha-leha. Itulah perjalanan imam kita, yang mungkin pada suatu saat perlu kita baca riwayat-riwayat bagaimana perjalanan mereka menuntut ilmu, pengorbanan mereka, capek lelahnya mereka. Sebagian mereka ada yang buta dengan sebab banyak membaca, banyak menulis. Sebagian di antara mereka ada yang ambil, sebagian di antara mereka ada yang kelaparan, sebagian di antara mereka ada yang kehausan, sebagian di antara mereka ada yang menjual atap rumahnya, sebagian di antara mereka ada yang menjadi kuli panggul di pasar, sebagian mereka ada yang ini dan ada yang itu. Perjuangan yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Yang ingin saya katakan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keinginan untuk mempelajari agama. Mudah-mudahan ini tanda baik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atas hamba-hambanya, dan mudah-mudahan di antara hamba-hambanya tersebut adalah kita. Allahumma amin. Dan ini adalah pertemuan kita yang keempat dari daurah kita. Dan pada pertemuan kita yang keempat di kesempatan bulan ini, kita akan membahas suatu kitab yang indah sekali, yang berjudul At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. At-Tawdih, keterangan yang terang benderang, yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun juga. Al-Bayan, penjelasan. Li Syajaratil, tentang pohon. Al-Iman, keimanan. Penjelasan yang terang benderang, tidak meninggalkan keraguan sedikit pun juga, tentang pohon keimanan. Kita undur pembicaraan mengapa keimanan diberikan permisalan pohon oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah buku yang kedua kita bahas di kota ini. Ingat buku beliau pertama yang kita bahas di kota ini apa? Manhajul Haq. Betul? Itu setahun yang lalu. Dan ini buku yang kedua yang kita bahas di kota ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memisalkan keimanan itu dengan pohon. Mengapa? Nanti akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah di hadapan antum telah ada fotokopian dari kitab ini. Fotokopian
dari kitab ini. Kita akan baca kitab ini mulai dari awal, mulai dari muqaddimah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kitab ini ya, yang dalam bahasa Arabnya telah dilengkapi dengan tanda baca sehingga mudah-mudahan tidak menyulitkan. Kita lihat halaman yang ke-11, Muqaddimah Al-Mu'allif, pendahuluan dari penyusun kitab ini. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada nabinya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan orang-orang pilihan dari kalangan umat Islam, beliau berkata di halaman yang ke-11. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahada kitabun yahtawi ala mabahith imani allati hiya ahammu mabahith din wa a'zamu usulil haqqi wal yakin. Adapun setelah itu, maka kitab ini, apa isi kitab ini secara umum ikhwan? Diterangkan oleh Syekh. Kitab ini merupakan pembahasan, penjelasan tentang keimanan. Dan pembahasan serta penjelasan tentang keimanan adalah penjelasan dan pembahasan yang paling penting. Ia ahamu mabahis din. Dia adalah penjelasan ya, yang paling penting di dalam agama ini. Ucapan Syekh tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Yang paling penting atas diri seorang hamba sudah barang tentu adalah keimanan yang dia miliki. Para ulama tidak berbeda pendapat atas seseorang yang tidak beriman atas salah satu di antara 6 rukun iman, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin, tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Maka pembahasan tentang keimanan, baik itu rukunnya ataupun yang selainnya, adalah pembahasan yang paling penting di dalam agama Islam. Jadi ucapan Syekh tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Beliau mengatakan, wa'adzamu usulil haqqi wal yakin. Pembahasan tentang keimanan ini adalah pokok kebenaran dan keyakinan. Pokok kebenaran dan keyakinan. Ya. Lalu bersumber dari mana pembahasan tentang keimanan? Apakah bersumber dari mimpi? Apakah bersumber dari pendapat? Apakah bersumber dari yang lainnya? Maka Syekh mengatakan bahwasanya keimanan mustami dan dzalika min kitabillahil karim. Maka keimanan itu sumber pembahasannya bersandar kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Jadi pembahasan keimanan tidak boleh bersandar kecuali dengan yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Adapun yang kedua, masih di halaman yang ke-11, wa minas sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Satu baris di bawahnya, dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sumber dari pembahasan keimanan harus bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dan Syekh, ketika saya katakan Syekh, maksudnya adalah penulis buku ini, Syekh As-Sa'di. Beliau menerangkan fungsi As-Sunnah di hadapan Al-Quran ada 3. Apa yang pertama? Beliau mengatakan, ya, allati tuwaffiqul kitaba wa tufassiruhu. Ketemu yang saya baca? Bahwasanya inilah fungsi pertama dari As-Sunnah di hadapan Al-Quran, yakni yang pertama, tuwaffiquhul kitab wa tufassiruhu, membenarkan Alkitab
yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Wa tufassiruhu, dan menafsirkannya. Ini yang pertama. Membenarkan Alkitab dan menafsirkannya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, wa tu'abbiru an katsirin min mujmalatihi, dan fungsi yang kedua menjelaskan dari banyak hal-hal yang bersifat mujmal. Mujmal itu global. Jadi fungsi sunnah di hadapan Al-Quran yang kedua menafsirkan hal-hal yang bersifat global, yakni Al-Quran menetapkan tegakkanlah sholat. Itu kalimat global. Bagaimana cara menegakkan sholat? Maka datang keterangannya di dalam hadis as-sunnah. Kan begitu? Iya kan? Ini fungsi kedua ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmalat, yakni umum, global. Yang ketiga, wa tufassilu katsiran min mutlaqatihi, dan yang ketiga merinci ayat-ayat yang bersifat mutlak. Ayat-ayat yang bersifat mutlak. Di antara ayat-ayat yang bersifat mutlak, misalnya tentang membebaskan budak. Betul? Apabila seseorang kemudian dia mengerjakan perbuatan yang keliru, dia diperintahkan untuk berpuasa. Apabila tidak mampu dia membebaskan budak, apabila tidak mampu dia memberi makan orang miskin sejumlah sekian-sekian. Sering kita jumpai ya, membebaskan budak. Membebaskan budak yang seperti apa? Maka datang keterangan hadis, aitikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budak tersebut, karena budak tersebut adalah budak yang apa? Beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan membebaskan budak. Dan kita sama-sama maklum budak punya dua kemungkinan, beriman atau tidak beriman mutlak. Maka di sana ada muqayyadnya yang berasal dari as-sunnah. Bebaskanlah dia, kata Rasul kepada Muawiyah bin Hakam as-Sulami, fa innaha mu'minah, karena budak itu adalah budak yang mukmin. Maka sifat mutlak dari budak dijelaskan dalam hadis budak yang beriman. Maka pendapat yang paling kuat, tidak sah membebaskan budak kecuali dia budak yang beriman. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, maka itu fungsi dari as-sunnah. Ada 3 kata Syekh, yakni menyepakati Al-Quran dan menafsirkannya, menjelaskan makna-makna Al-Quran yang bersifat mujmalah, dan memerinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Nah ini, jadi fungsi as-sunnah ada 3. Apa yang pertama? Menetapkan, yakni menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara, as-sunnah juga berbicara. Al-Quran berbicara, as-sunnah juga berbicara. Atau kemudian menafsirkan. Ya, itu yang kedua. Adapun itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Menjelaskan makna-makna yang mujmal. Yang ketiga, memerinci makna-makna yang muqayyad. Itu pentingnya as-sunnah. Ya. Maka kemudian Syekh ketika kemudian menjelaskan bahwasanya iman adalah perkara yang paling penting, yang membangun keyakinan dan kebenaran yang ada pada diri seorang hamba. Ini titik yang pertama. Dan yang kedua,
Syekh mengatakan bahwasanya pembicaraan tentang keimanan harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, Syekh menjelaskan bahwasanya As-Sunnah di hadapan Al-Quran fungsinya minimal ada 3. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya apabila kita memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata keimanan diibaratkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi 3 bagian. Lihat selanjutnya. Mubtadi'an bitafsirihi, mustaniyan bizikri usulihi wa muqawamatihi, wa min ayyi syai'in yustamaddu, mustalisan bi fawaidihi wa thamaratihi. Kita mulai pembicaraan tentang keimanan ini dengan tafsir dari keimanan atau apa makna dari iman. Kita mulai, kata beliau, dengan apa? Dengan ditafsirihi, tafsir dari keimanan atau apa makna iman. Ya. Apa makna iman? Dan setelah itu kita menyebutkan bizikrihi usulihi wa muqawamatihi, dan kita menyebutkan usulnya, yakni pokok-pokok keimanan, wa muqawamatihi, dan yang menguatkannya. Muqawam itu apa ya? Yang menguatkannya, tiang-tiangnya. Ya. Dan kemudian lihat halaman yang ke-12, kita sebutkan bi fawaidihi wa thamaratihi. Kita sebutkan faedah-faedah dari keimanan dan buahnya. Jadi apa yang dibahas oleh Syekh di dalam buku ini, ikhwan? Tentang 3 hal. Apa itu iman? Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Pokok-pokok keimanan dan hal-hal yang menguatkannya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, faedah-faedah keimanan dan buahnya. Itu yang ketiga. Lalu dari mana ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidaklah kalian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama'i. Yang asluha, pokoknya. Kalau kita lihat terjemahan Al-Quran kita diterjemahkan dengan akarnya. Asluha itu sesuatu yang berada di bagian paling bawah, di mana yang lain tegak di atasnya. Kalau pohon apa? Akar. Kalau bangunan, fondasi. Ya. Asal itu yakni apa? Istilah umum yang menunjukkan sesuatu yang berada di bagian paling bawah, di mana yang lain tegak di atasnya. Ya. Ini yang pertama, asluha tsabitun. Yang pokoknya, fondasinya, akarnya tsabit, tertanam kuat, menancap sangat dalam. Sudah barang tentu kalau dikatakan pohon, akarnya menancap kuat, tertanam sangat dalam, maklum di tanah. Iya kan? Di tanah. Ustaz, bagaimana hidroponik? Aduh. Yang di mana? Ingat atau di mana? Tong paralon. Makanya tidak kuat. Nggak kuat kan? Kuat nggak tanaman hidroponik? Wa far'uha fis sama'i, dan cabangnya yakni menjulang kemana-mana di langit.
Nah, di sana disebutkan yang pertama asal, yang kedua fara, pokok, usul, dan yang kedua furu, cabang. Ya. Nah, ini dia. Yang pertama pokok, yang kedua cabang. Maka kemudian disebutkan yang ketiganya, tu'ti ukulaha kullahinan bi'izni rabbiha. Yang sudah barang tentu apabila kemudian akarnya baik, cabang-cabangnya, batangnya dipelihara dengan baik, maka setiap saat pohon tersebut akan memberikan makanan yang baik bagi orang yang memeliharanya biizni rabbiha, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini kita jumpai ada 3. Yang pertama pokoknya, yang kedua batang, cabang-cabang, ranting-rantingnya, yang ketiga buahnya. Persis seperti apa yang kata Syekh sebelumnya, bahwasanya pembicaraan buku kita ini berbicara tentang definisi keimanan, pokok keimanan yang menguatkannya, dan buah dari keimanan. Jadi apa yang dikatakan Syekh rahimani wa rahimakumullah, ya, itu adalah hal yang tepat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Ya. Lalu jemaah perhatikan pada tidak semua paragraf kita baca sudah barang tentu. Karena sifat daurah seperti yang saya katakan, ini buku kurang lebih sekitar 80 halaman, kalau dibaca semua nggak cukup waktu kita. Saya pilih-pilih paragraf-paragrafnya. Lihat di halaman yang ke-12, wa hadhihi syajaratu mutawafiwatun fi qulubil mu'minina tafawutan aziman. Dan pohon ini, wa hadhihi syajarah, ketika disebutkan pohon ini yakni pohon keimanan, maksudnya seperti itu ya. Dan maklum ya, pohon ada apa? Ada 3 hal pohon itu. Apa yang pertama? Akar, yang kedua batang, yang ketiga batang dan ranting sudah barang tentu, yang ketiga buahnya. Dikatakan, jadi ingat ya, ketika disebutkan di dalam buku ini pohon, yang dimaksud pohon keimanan yang ada 3 hal tersebut. Langsung seperti itu ya. Jadi tidak perlu saya ulang-ulangi lagi untuk kesempatan yang berikutnya. Dan pohon ini mutawafiwatun, yakni bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fi qulubil mu'minina tafawutan aziman. Keadaan pohon ini berbeda-beda, bervariasi di dalam hati seorang mukmin dengan variasi yang amat banyak. Jadi nggak sama. Ini mazhab Ahlussunnati wal Jamaah, bahwasanya keimanan seseorang dengan orang lain itu tidak sama. Berbeda dengan mazhab Khawarij dan mazhab Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij memandang bahwasanya keimanan manusia tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Cuman kemudian mereka berbeda saja maslak jalan yang mereka tempuh. Kalau Murji'ah seluruh manusia beriman secara penuh, tidak ada perbedaannya, itu Murji'ah. Sedangkan Khawarij berpemahaman bahwasanya seluruh manusia beriman, tidak ada perbedaannya. Tetapi ketika melakukan dosa dari dosa-dosa besar menjadi tidak beriman sama sekali. Titik tempuhnya sama. Karena menganggap iman itu hanya satu. Kalau tidak beriman sama sekali, seperti kata Khawarij, atau beriman secara sempurna, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, seperti Murji'ah. Keimanan itu bertingkat-tingkat antara orang, perbedaan yang amat banyak. Lalu perbedaan ini munculnya dari mana? Kita lanjutkan. Bihasabi, perbedaan ini munculnya dari perbedaan sifat-sifat yang ada pada diri seseorang tentang sifat-sifat keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi sudah barang tentu berbeda. Ya, sudah barang tentu apa? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang mungkin pada orang-orang tertentu atau orang yang sama dalam keadaan berbeda-beda.
Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih halaman yang ke-12. Ya. Masih kita bicara di halaman yang ke-12. Wa yajtahida fi tahaqquqi biha ilman wa amalan. Ketemu yang saya baca? Halaman yang ke-12 sampai dengan halaman yang ke-13. Wa yajtahida fi tahaqquqi biha ilman wa amalan. Maka semestinya seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam merealisasikan pohon keimanan ini secara ilmu dan amal. Maka seharusnya seorang muslim bersungguh-sungguh merealisasikan pohon keimanan ini di dalam dirinya secara apa? Ilmu yang cepat atau tertunda, yakni kebahagiaan yang cepat. Ini maksudnya kebahagiaan yang cepat dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Wal ajillah, dan kebahagiaan yang tertunda, yakni kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba di akhirat kelak. Bihasabi nasibihi min hadhihi syajarah. Itu sesuai ya dengan apa? Dengan keadaan pohon ini pada dirinya. Jadi Syekh berwasiat bahwasanya seorang hamba harus bersungguh-sungguh untuk kemudian mempelajari, mengamalkan pohon keimanan ini. Karena apa? Karena kebaikan dan keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan keadaan pohon tersebut pada dirinya. Ini mukadimah, pendahuluan dari penulis buku kita. Kita masuk sekarang pada halaman yang ke-15, Al-Faslu Awal, pasal yang pertama. Pasal yang pertama. Fi haddil imani wa tafsirihi. Batasan keimanan dan penafsirannya. Ini dia, apa sih yang dimaksud iman? Tafsir dari iman, definisinya itu apa? Ini dibahas, dijelaskan di mana? Di dalam bab yang pertama ini. Fi haddil imani wa tafsirihi. Batasan keimanan dan tafsirnya. Apakah penting atas seorang penuntut ilmu memahami batasan, penafsiran, definisi? Penting sekali. Ini yang kadang-kadang luput ya. Kadang-kadang soal bagian penuntut ilmu luput, tidak mengetahui batasan tentang sesuatu. Sehingga apa? Ketika tidak mengetahui batasan terhadap sesuatu, bisa jadi yang masuk ke dalamnya dia keluarkan, yang ada di luar dia masukkan. Betul nggak sih? Apabila seorang penuntut ilmu tidak mengetahui batasan tentang sesuatu, maka bisa jadi dan sangat mungkin yang tidak termasuk dia masukkan, iya kan? Yang ada di dalam dia keluarkan. Contoh sederhana, saya sering memberikan contoh seperti ini. Ada sebagian penuntut ilmu yang menilai manhaj seseorang itu dari pakaiannya. Jadi apabila seseorang memakai pakaian yang seperti itu, maka dia salafi. Apabila tidak memakai pakaian yang seperti itu, dia bukan salafi. Pakaian yang seperti itu katanya adalah apa? Gamis. Jadi kalau pakai batik, baju koko, bukan salafi. Ini apa-apaan gitu. Membatasi manhaj seseorang salafi atau tidak salafi pakai batik. Kalau pakai batik bukan salafi, kalau pakai batik bukan salafi, nggak pakai batik, nah itu dia salafi. Ini apa-apaan coba. Ini kan memasukkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak ada di dalamnya.
dan mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya masih ada di dalam. Kita harus mengetahui batasan seseorang dikatakan sebagai seorang salafi seperti apa. Batasan seseorang dikatakan sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah seperti apa. Batasan tentang iman itu seperti apa, agar jangan sampai melakukan tindakan yang keliru, memasukkan sesuatu yang di luar, yang tidak berada di dalamnya, dan mengeluarkan sesuatu yang di dalam, yang harus ada di dalamnya. Makanya disebutkan di bagian yang pertama tentang batasan keimanan dan tafsirnya. Kenapa? Karena Anda lihat halaman yang ke-15, ya, fa inna hukma ala asya'i far'un an tasawwuriha. Ketemu yang saya baca? Fa inna hukma ala asya'i far'un an tasawwuriha. Karena menghukumi atas sesuatu itu dibangun dari cara penggambarannya atau memahaminya. Karena apa? Menghukumi sesuatu itu terbangun di atas cara memahaminya atau penggambarannya. Ya, menghukumi atas sesuatu itu dibangun di atas penggambarannya, tasawurnya. Ya. Menghukumi sesuatu atau hukum atas sesuatu itu dibangun berdasarkan penggambarannya, pemahamannya. Yang menunjukkan kepada kita yang namanya hukum sebagai hasil akhir itu tidak bisa lepas dari penggambaran yang mengarahkan kepada hukum tersebut. Iya kan? Betul nggak? Kalau kemudian disampaikan kepada seseorang, orang itu sholat 2 rakaat, maka mungkin sebagian orang, apalagi orang yang bersifat terburu-buru, akan mengatakan nggak beres orang itu sholat zuhur kok 2 rakaat. Orang itu berbuat keliru sholat zuhur 2 rakaat. Tapi kalau digambarkan orang itu sholat 2 rakaat karena dia seorang musafir, oh iya, layak dia mengerjakan sholat 2 rakaat karena dia seorang musafir. Karena menghukumi sesuatu itu sangat erat dengan bagaimana cara pandang atau penggambarnya. Iya, ini kata Syekh, fa inna hukma ala asya'i far'un an tasawwuriha. Karena sesungguhnya menghukumi atau hukum atas sesuatu itu cabang dari bagaimana memahaminya. Maka ketika seseorang berbicara tentang iman, sudah barang tentu dia harus punya gambaran yang benar tentang apa yang dimaksud dengan iman. Disebutkan ama huddul imani wa tafsiruhu fahuwa. Adapun batasan keimanan dan tafsirnya adalah, ketemu yang kita baca halaman ke-15 paragraf yang kedua, at-tasdiqu jazim wal i'tirafut tam bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu bil imani bihi wal inqiyadu zahiran wa batina. Ini batasan dan tafsir dari keimanan. Apa? At-tasdiqu jazim, pembenaran di dalam hati dengan pembenaran yang jazim, kuat. Wal iktirafut tam, dan pengenalan, iktiraf itu pengenalan, pengetahuan yang tam, yang sempurna.
ya, dan pengenalan atau pengetahuan yang sempurna bi jami'i ma amarallahu wa rasuluhu bil imani bih, terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani. Pembenaran yang jazim, pasti, dan pengetahuan yang tam, yang sempurna tentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani. Wal inqiyadu zahiran wa batinan, dan mengikat diri secara zahir maupun batin. Mengikat diri di atas itu semua secara apa? Zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Ini hak definisi keimanan, ya, yakni pembenaran yang pasti dan pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani, dan mengikat di atas kepatuhan secara zahir maupun batin. Ini iman apa? Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan keimanan yang sempurna. Disebutkan di sana, walihadza kana a'immatus salafu yaqulun, dan inilah yang disebutkan oleh a'immah salaf. Mereka mengatakan, perkataan-perkataan mereka ini bisa kita lihat misalnya di dalam Lumatul Iqadnya Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah membawakan ucapan-ucapan a'immah di dalam masalah ini. Apa katanya? Al-imanu qaulun qalbi wal lisani wa amalu qalbi wal lisani wal jawarih. Iman adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Ingat ya, ketika kemudian para ulama, kita terjemahkan lengkap dulu deh. Iman adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Ya. Iman adalah ucapan hati dan lisan. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Kalau amal lisan maklum, ucapan lisan maklum, amal anggota badan maklum. Lalu apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Hati mengucapkan keimanan tersebut di dalam hati. Ya kan? Hati. Aku beriman kepada Allah, itu ucapan lisan ya. Tapi hati mengucapkan, itu ucapan hati. Lalu apa yang dimaksud dengan amal hati? Yang dimaksud dengan amal hati adalah meyakininya. Terkadang a'immah salaf mengatakan iman adalah amal hati. Maksudnya ketika disebutkan iman adalah amal hati saja, atau iman adalah ucapan hati saja, maka yang dimaksud iman adalah amal hati atau iman adalah ucapan hati, di dalamnya mengandung makna ucapan dan amal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali berfirman, kullu amanah, ucapkanlah saya beriman. Apakah terbayang pada diri antum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang untuk mengucapkan saya beriman secara lisan saja, tidak secara hati? Terbayang? Terbayang? Bukan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ucapkanlah keimanan secara lisan, maka di dalamnya terkandung makna juga diucapkan di dalam hati keimanan tersebut dan diyakini.
Maklum ya, ini pembahasan yang sudah berulang kali kita bahas. Minimal sudah 2 kali kita bahas di masjid ini ketika membahas manhajul haq dan akidah Rozaiyyin, akidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Saya rasa tidak perlu kita ulangi ya. Atau perlu? Ya. Halaman yang ke-16. Fahuwa yathmalu aqaidal imani wa akhlaqahu wa a'malahu. Kalau seperti ini, maka yang namanya keimanan mencakup apa? Aqaidal iman, akidah keimanan, wa akhlaqahu, dan akhlak-akhlaknya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Jadi iman itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah, akhlak, dan amal. Ya, bukan hanya akidah saja. Membatasi iman dengan akidah saja tanpa akhlak dan amal itu mazhab Murji'ah. Yang penting beriman, walaupun kemudian amal zahirnya bermaksiat kepada Allah, dia beriman kok secara hati, sempurna keimanannya. Ini kan mazhab Murji'ah. Iya, sempurna keimanannya di dalam hati. Oh, kamu tidak boleh katakan dia adalah pelaku kemaksiatan, walaupun dia meminum khamar, walaupun dia menyembah berhala. Dikatakan dia harus sebagai iman yang sempurna karena amal anggota badan tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap keimanan. Ini kan mazhabnya Murji'ah. Yang namanya iman di sisi Ahlussunnah adalah keyakinan hati, akidah keimanan, akhlak-akhlaknya, dan amal-amalnya. Kan begitu. Maka dikatakan fal iqraru wal iqtirafu bima Allah Ta'ala min asma'ihil husna wa sifatil kamilatil ulya wal af'alin nasyi'ati an asma'ihi wa sifatihi hiya min a'zamil usulil iman. Maka pengakuan, ikrar itu pengakuan, iktiraf itu pengetahuan. Maka pengakuan dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna, yang diambil dari apa? Asma al-husna wa sifat kamilatil ulya. Maka ikrar dan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maka ikrar dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dari nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya yang nasyiati an asma'ihi wa sifatihi, dan perbuatannya yang muncul atau merupakan efek dari nama dan sifatnya. Nasyiah itu muncul atau merupakan efek pengaruh dari nama dan sifatnya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dan sifat, betul? Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedar punya nama dan sifat saja? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dan sifat dan punya yakni apa? Sesuatu yang muncul, pengaruh yang muncul dari nama dan sifatnya. Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama. Apa namanya? Salah satunya Al-Khalaq, Al-Khaliq, yakni Maha Pencipta. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat apa? Mencipta. Ada efek dari nama dan cipta, ada efek dari nama dan sifat Allah yakni Maha Mencipta, ada efeknya? Apa efeknya? Lah iya, ciptaannya itu dia. Nasyiati af'alihi min asma'ihi wa sifatihi, itu adalah efek yang muncul dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efek yang muncul dari apa? Efek yang muncul dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sana adalah efek yang muncul dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu. Ya. Lalu apa? Hiya min a'zami usulil iman. Hal seperti ini, mengikrarkan dan mengetahui tentang nama dan sifat Allah serta segala sesuatu yang muncul dari efek nama dan sifatnya, dia adalah apa? Adalah hal yang masuk ke dalam usul iman, pokok keimanan. Apa tadi pokok? Apa tadi? Akar atau pondasi. Betul ya? Maka nggak mungkin seseorang bisa mendapatkan buah manis keimanan kalau pokoknya nggak kuat atau bahkan tidak ada apa? Pokoknya, dasarnya. Nah ini perhatikan. Jadi siapa yang hendak memetik buah manis keimanan, harus dia memperkuat dasarnya dengan sekuat-kuatnya. Kan seperti itu. Lanjut. Ya. Wa kadzalika i'tirafu bimallahi min huquqil khassa ya ta'alluhu wa ta'abbudu lillahi zahiran wa batinan minal usulil iman. Juga pengetahuan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Pengetahuan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Di antaranya adalah dia adalah ilah. Dia adalah at-ta'abbud yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya secara zahir dan batin. Dan ini merupakan salah satu di antara pokok keimanan. Kemudian wal i'tirafu bima akhbara Allah bihi 'anil malaikati wa junudihi wa mawjudatil sabiqah wal lahiqah wal ikhbaru bi yaumil akhir kullu hadza min usulil iman. Dan pengetahuan tentang pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat-malaikatnya dan pasukan-pasukannya. Saya tidak tahu yang dimaksud pasukan ini apa. Sebenarnya kalau dikatakan malaikat, ya malaikat itu kan pasukan Allah. Sampai sekarang saya nggak tahu yang dimaksud pasukan di dalam lafaz ini apa. Kan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, wa ma ya'lamu junudu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan Allah, ay malaikah, jumlah malaikat Allah, kecuali siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Junud di dalam hadis itu diartikan sebagai malaikat. Maka saya nggak ngerti ini. Kenapa ada malaikatuhu wa junuduhu? Kesannya ada dua hal yang berbeda, satu malaikat, satu pasukan. Padahal para ulama ketika menafsirkan, menjelaskan hadis jumlah malaikat, wa ma ya'lamu junudu illallah, tidak ada yang mengetahui junudnya Allah, yakni jumlah pasukan Allah, kecuali hanya Dia. Para ulama ketika menafsirkan, menjelaskan hadis tersebut, yang dimaksud junud adalah malaikat itu sendiri. Nggak tahu saya makna junud ini ya, tapi kita terjemahkan begitu saja ya. Malaikat-malaikat dan apa? Pasukan-pasukannya. Dan yang ada sabiqah, yang terdahulu, walahiqah, dan yang akan datang. Segala sesuatu yang sabiqah itu dulu. Lahik itu nanti. Sabiqah itu apa? Dulu. Lahik itu nanti. Wal ikhbaru bi yaumil akhir, dan pengkhabaran tentang hari akhir seluruhnya merupakan ya salah satu dan seluruhnya merupakan pokok keimanan. Dan seterusnya. Jadi kalau antum lihat yang titik-titik itu 1, 2, 3, 4, 5, bisa antum lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu berbicara tentang rukun iman, usul iman. Kemudian Syekh mengatakan pada baris terakhir halaman 16, yakni Syekh menjelaskan penting bagi kita untuk mengetahui rukun iman dengan pengetahuan yang baik, benar.
Dan dari rukun iman yang keenam, dari rukun iman yang 6, mana yang paling tinggi, paling agungnya kata Syekh? Dia min a'zamil usulil iman, itu dia yang pertama. Yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya serta segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu min a'zam, yang paling besar. Kalau yang lain kan min usulil iman, antum lihat itu. Min usulil iman, min usulil iman, betul? Tapi ketika berbicara tentang tauhid asma wa sifat dan af'al yang muncul dari tauhid asma wa sifat, apa kata Syekh? A'zamil usulil iman, pokok keimanan yang paling besar. Jadi dari seluruh rukun iman, maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, memahami, meyakini ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang muncul dan merupakan konsekuensi dari nama dan sifat Allah, itu adalah pokok keimanan yang paling besar. Kemudian Syekh sebutkan di halaman yang terakhir, di halaman ke-16 baris yang terakhir. Walihada rataballahu alal imani dukhulal jannati wa najata minan nari. Jadi Syekh menjelaskan tentang konsekuensi dari keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Apa sih konsekuensi keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba? Syekh mengatakan, oleh karena itu rataballahu alal iman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan sebagai konsekuensi dukhulal jannati wan najata minan nar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan sebagai konsekuensi seseorang masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Jadi harga yang paling tinggi atas keimanan adalah masuk surga, selamat dari neraka. Itu konsekuensinya. Ini yang pertama. Jelas ini ya, ini kan jelas ini adalah apa? Ini adalah dambaan setiap manusia. Lalu apa? Warataba, rataba itu apa ya? Efek, konsekuensi. Warataba alaihi ridwanahu wa falahas wa sa'adah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan adalah konsekuensi dari mendapatkan keridhaan, kemenangan dan kebahagiaan. Keridhaannya, kemenangan dan kebahagiaan. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala, al-falah. Al-falah apa? Kemenangan. As-sa'adah. As-sa'adah adalah apa? Kebahagiaan. Itu merupakan konsekuensi lazim dari keimanan. Konsekuensi lazim dari keimanan. Wala yakunu dzalika illa bima dzakarna. Dan hal tersebut, hal yang barusan kita sebutkan tadi, dua konsekuensi keimanan yang paling utama. Apa konsekuensi keimanan yang pertama, yang paling utama? Masuk surga, selamat dari neraka. Itu konsekuensi keimanan yang paling utama. Yang kedua, kebahagiaan, ya, keberuntungan, pertolongan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua. Wala yakun dzalika illa bima dzakarna. Dan hal ini tidak akan terjadi, yakni dua hal ini tidak akan terjadi illa bima dzakarna, kecuali harus dipenuhi apa yang telah kami sebutkan tadi. Apa yang disebutkan Syekh Zakarna di sana? Usul iman yang ada di awal, yang titik-titik itu, dari yang mulai azamnya, usulnya, ini nggak didapat. Jadi begini, jemaah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang hendak mendapatkan konsekuensi dari keimanan yang disebutkan dua tadi,
maka dia harus memenuhi apa yang disebutkan sebelumnya, yakni i'tiraf, iqrar, tauhid asma wa sifat, af'alnya, malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir dan seterusnya. Itu harus. Kalau dia tidak memenuhi yang 1, 2, 3, 4 tadi, dia tidak akan mendapatkan konsekuensi dari keimanan. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul mengumpamakan keimanan itu sebagai sesuatu yang terasa manis. Iya kan? Halawah, manis. Lalu ketika seseorang tidak merasakan manisnya keimanan, kenapa? Ya karena dia tidak ada pada dirinya atau kurang pada dirinya hal-hal yang disebutkan tadi di antaranya. Nanti kok disebutkan. Secara lebih lanjut nanti disebutkan. Ya. Ini kan baru kemudian apa? Ta'rif had dari al-iman. Bal akhbarana mutlaqa tunalu bihi arfa'u maqamati fid dunya wa a'la manazil fil akhirati. Ketemu yang saya baca? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya dengan keimanan yang kemuliaan kedudukan di akhirat. Di mana? Di surat Al-Hadid ayat yang ke-19. Walazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus shaddiqun. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah as-shadiqun. Maaf, humus shadiqun, betul ya? Humus shadiqun. Siddiqun ya? Siddiq. Maaf, saya ulangi. Walazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Betul. Afwan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang siddiq. Ya makanya kadang-kadang kita hafal tapi tetap aja harus muktamad baca buku ya. Ya betul. Ya kadang-kadang hafalan itu berkhianat. Tadi lari bayangan saya shaddiqun, ternyata siddiqun. Baik. Walazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, humus siddiqun, mereka adalah siddiq, orang-orang yang jujur. Dan dikatakan di sana, lihat, wasiddiqun hum a'lal khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya fid dunya wa fi manazilil akhirati. As-siddiq, orang-orang yang tersifati sebagai as-siddiq, siddiqun, siapa mereka? Mereka adalah manusia yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi dan rasul di dunia dan di akhirat. Jadi kalau datang pertanyaan, siapa manusia yang derajatnya di bawah para nabi dan rasul, yang derajat ketinggiannya di bawah para nabi dan rasul, mereka as-siddiqun. Abu Bakar, hawarinya Nabi Isa alaihissalam, mereka itu, ya, iya. Jadi as-siddiqun hum a'lal khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya fid dunya wa fi manazil akhirah. Dan yang namanya as-siddiqun, mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya setelah derajat para nabi di dunia maupun di akhirat. Wa akhbara, lihat itu, ayati ana man haqqaqal imana bi wa rasulihi nala hadhihi darajah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini, yakni hadits ayat ke-19, bahwasanya akan mendapatkan ketinggian derajat tersebut. Hakako itu merealisasikan, menerapkan, mengadakan di dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa di dalam ayat ini, bahwa siapa yang merealisasikan, mengadakan di dalam dirinya keimanan kepada bihi, hinya itu kembali kepada Allah domirnya,
Ya. Keimanan kepada bihi, kepadanya, yakni kepada Allah, wa bi rasulihi, dan kepada rasul. Hi-nya lagi-lagi kembali kepada Allah. Nala hadhihi darajah, maka dia akan mendapatkan ketinggian derajat ini. Jadi siapa yang merealisasikan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang baik, dengan keimanan yang bagus, dengan keimanan yang sempurna, maka dia akan mendapatkan ketinggian derajat ini di dunia dan di akhirat. Ada hadis yang luar biasa, bagus sekali, antum bisa lihat halaman yang ke-17. Nah ini dia. Kan tadi disebutkan di dalam pendahuluan bahwasanya fungsi Al-Quran apa? Fungsi hadis apa? Di antaranya menafsirkan. Menafsirkan. Lalu dari mana ceritanya Syekh bisa mengatakan orang-orang yang memperoleh gelar as-siddiq itu adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi dan rasul? Dari mana Syekh bisa mengatakan hal yang seperti itu? Bukankah di dalam ayat ini hanya disebutkan mereka adalah orang-orang yang jujur? Tidak disebutkan di dalam ayat ini kedudukan mereka itu tepat di bawah nabi dan rasul? Antum jumpai di dalam Al-Hadits ini disebutkan kedudukan orang-orang as-siddiq ini tepat di bawah nabi dan rasul? Antum jumpai? Hah? Nggak ada. Cuma disebutkan saja siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang siddiq. Tidak disebutkan mereka adalah orang-orang yang siddiq dan mendapatkan kedudukan tepat di bawah nabi dan rasul. Nggak disebutkan begitu kan? Kalau dari mana kemudian Syekh mengatakan bahwasanya as-siddiq ini adalah orang-orang yang kedudukan derajatnya paling tinggi setelah para nabi dan rasul? Dari mana? Inilah fungsi as-sunnah, kata Syekh. Yang pertama tadi, apa fungsinya? Tufassiruhu, menafsirkan. Lihat hadis yang ada di bawah. Wa yufathiru dzalika wa yudahihu ma thabbata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ditafsirkan dan dijelaskan berdasarkan riwayat yang sahih. Sahabat itu riwayat yang sahih, tetap kuat, yang berasal dari sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sisi beliau, dari sisi Rasulullah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la tara'ana ahlal ghurafi fil jannati kama tara'ana al-kawkaba syarqiyya aw gharbiyya fil ufuqi litafaddulu ma bainahum." Faqala ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya wala yablughuha ghairuhum. Qala bala walazim nafsi biyadih rijalun ammanu billahi wa saddaqu mursalin. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sesungguhnya penduduk surga melihat ada kamar-kamar di atas mereka, yang kamar-kamar tersebut terbentang di ufuk timur dan barat surga. Allahu Akbar. Di surga itu luar biasa sekali kenikmatannya ya. Ini orang-orang sudah nikmat berada di dalam surga, punya tempat yang privat, kamar, coba antum bayangin. Dan kamarnya itu tidak berada di bawah, tetapi berada di atas, sehingga penduduk surga yang nggak punya kamar melihat ke atas. Iya dong, penduduk surga yang nggak punya kamar ini kan bertanya kepada penduduk surga yang nggak punya kamar ini kan melihat ke arah atas. Rasul mengatakan, dan sesungguhnya penduduk surga melihat ke arah atas mereka, ada kamar-kamar di surga. Kama tarawna al-kawkaba syarqiyya aw gharbiyya fil ufuq. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang di timur dan di barat di ufuk-ufuk kita. Ini menunjukkan kamarnya itu di atas. Kan nggak pernah kita lihat bintang di bawah, kecuali seseorang yang namanya bintang. Bintang kan di atas.
An-Najm al-Hakiki, bintang yang sesungguhnya kan ada di atas kan. Jadi melihat ke atas itu. Makanya para ulama mengatakan kamar-kamar ini di atas, bukan di bawah. Karena Rasul mengumpamakan seperti kalian melihat bintang-bintang di timur dan di barat dari ufuk bumi. Selama-lamanya bintang tidak pernah kita lihat ada di bawah. Bintang itu yang sebenar-benarnya bintang hakiki ada di atas, dilihat di timur, di barat, bersinar, bercahaya, terang benderang dan seterusnya. Para sahabat yang mendengarkan cerita kabar Rasul ini mengatakan, ya Rasulullah, tilka manazil anbiya. Kamar-kamar itu punyanya para nabi dan rasul. Kamar-kamar itu punya nabi dan rasul yang tidak bisa diperoleh oleh orang-orang selain mereka. Yang di kamar-kamar itu punya siapa ya Rasul? Apakah punya para nabi dan rasul? Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan kamar-kamar itu kecuali ghairuhum, mereka. Apa kata Rasulullah? Bala waladzi nafsi biyadi. Betul. Demi Allah, kamar-kamar itu juga milik para nabi dan rasul, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, juga milik rijalun, laki-laki atau seseorang amanu billahi, yang beriman kepada Allah, wasaddaqul mursalin, dan as-saddiq, membenarkan para rasul. Jadi betul itu. Derajat as-saddiq itu derajat yang tinggi, sampai tingginya derajat mereka punya kamar seperti para nabi dan rasul. Sudah tentu kamar para nabi dan rasul di surga lebih indah. Iya betul. Tapi mereka punya kamar di surga kelak. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Iya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat halaman yang ke-18. Ya. Lihat halaman yang ke-18, paragraf yang kedua. Waqad amarallahu fi kitabihi bihadzal imani ammi wasyamili. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam kitabnya yang sempurna ini, yang am wasyamil, yang umum dan sempurna ini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam kitabnya yang umum lagi sempurna ini. Wa ma yatabba'uhu minal inqiyadi wa istislami, serta hal-hal yang merupakan yatabba'uhu. Yatabba'uhu itu pengikutan atau ikutan atau konsekuensi. Yatabba'uhu yakni apa? Pengikutan. Minal inqiyad wal istislam, ya, serta hal-hal yang merupakan pengikutan dari ketundukan dan penyerahan diri. Wa afna ala man qama bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang melaksanakannya. Kita jeda dulu sampai di sini. Apa maksud Syekh? Jadi ketika Syekh menjelaskan orang-orang yang digelari sebagai as-siddiq adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan tertinggi setelah para nabi dan rasul. Mengapa mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi? Apakah semata-mata hanya membenarkan secara lisan? Maka jawabannya tidak. Ya, apabila diperhatikan berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijumpai orang-orang tersebut bukan hanya membenarkan Allah dan Rasulnya secara lisan saja, tetapi mereka yattaba'uhu min inqiyadi wal istislam. Selain mereka membenarkan dengan mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, yattaba'uhu, mereka mengikuti ucapan mereka tersebut dengan apa? Inqiyad, mengikat diri mereka
wal istislam, dan tunduk kepada tuntutan dari pembenaran tersebut. Ini manhaj Ahlus Sunnah. Ini manhaj Ahlus Sunnah. Ketika mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagus. Tetapi itu tidak cukup. Harus kemudian direalisasikan turunannya. Itulah yang dimaksud dengan yataba'u. Paham ini ya? Paham nggak? Kalau nggak paham kita jeda dulu 5 menit bikin kopi. Boleh? Boleh ya? Kita jeda 5 menit bikin kopi sampai jam berapa? Begitu lah. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.